Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fauzi dari channel IT Indonesia. Kali ini saya akan mengulas atau mempresentasikan hasil tugas pemrograman berbasis objek. Tugasnya adalah membuat aplikasi atau sistem perulangan menggunakan logika if. Jadi ini ya teman-teman, responsi PPO. Kita membuat program ATM sederhana dan sesuai nama masing-masing saja, dengan konsep tampilan dan logika sebagai berikut. Slide ke-4. Buatlah program untuk penjualan menu makanan di restoran. Jadi ini ada dua soal ya teman-teman. Kita yang menu ATM ini, itu menu ATM nya terdiri dari cek saldo, simpan uang, ambil uang, dan keluar ini ya, ke menu ya teman-teman. Jadi kita langsung saja pembahasannya. Untuk ATM, kita pertama-tama membuat package-nya dulu. Kita package-nya default aja ya teman-teman, langsung pakai Java. Kemudian kita membuat public class-nya ini samakan dengan ini ya, Java-nya ya teman-teman, dipastikan sama. Kemudian ini membuat public static void main-nya, ini kita menggunakan string ini. Oh ya teman-teman, sebelumnya itu kita membuat import Java util scanner ini, biar apa, nanti ini untuk digunakan input ya teman-teman. Kemudian kita membuat kategori atau objeknya yang kategori ya teman-teman. Nah ini ingatnya kategorinya ya teman-teman. Kategorinya ini pin, menu, saldo, simpan, ambil ya teman-teman. Kenapa kok saya membuat pin ini? Karena apa? Ini biar biasanya kita memasukkan ke ATM itu menggunakan pin dulu ya teman-teman. Kita sedemikian rupa mirip dengan menu ATM teman-teman. Kemudian ini saldonya kita inputkan 100.000, awal 100.000. Kemudian ini kita string ini untuk gunakan untuk memilih pemilihannya teman-teman. Terus kemudian kita print ini awal ketika mau masuk ATM ya teman. Sudah memasukkan ATM-nya, kartu ATM-nya, kemudian kita input pin. Nah pin ini itu dari NIM saya ya teman-teman, NIM saya Fauzi ya, author Fauzi ya teman-teman, Muhammad Fauzi ya teman-teman. Do ini menggunakan sistem perulangan. Do while ini untuk perulangan ya teman-teman. Jadi ini pemilihan. Jadi ini nanti ketika setelah milih 1 atau 2 atau 3 ya kan, nanti itu pasti akan kita pilih lagi mau lanjut atau tidak. Maksudnya itu ingin transaksi lagi atau tidak, biasanya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita menu 1. Jika menu 1 berarti ini saldo Anda, berarti kita ngecek saldo ya teman-teman. Oh ini sebelum itu membuat menu-menu dulu sebelum kita pilih. Kemudian kita menunya input, next, integer. Nah jika menu 1 berarti kan ini akan ada ini akan menu disuruh input nanti ya kan. Kemudian ini menu kategorinya akan terbaca ya teman-teman. Terus kemudian ini untuk ngecek saldo karena menu 1. Kemudian else if menu 2 itu memasukkan uang yang akan disimpan. Ini menu yang kedua ya teman-teman. Karena apa, menu cek saldo ini sudah cek saldo. Terus rumusnya itu simpan sama dengan input, next, integer. Saldo
sama dengan saldo plus inputan yang akan disimpan dananya ya teman-teman. Kemudian menu 3 ya seperti itu kembali, dan seperti tadi ini seperti perulangan ya teman-teman. Kita memasukkan nominal yang akan diambil, jadi kita pertama memilih menu 3 misalkan, nanti akan masukkan nominal yang akan kita ambil. Jadi misalkan uang tadi 100.000, terus kita tambahkan yang tadi 2, atau tidak ditambahkan tapi langsung saja kita ambil misalkan 70.000, nanti akan jadi keluar total saldo yang sekarang gitu. Nah, saldo kurangi ambil gitu. Kemudian pilih menu 4, itu menu keluar. Biasanya keluar itu kan terima kasih transaksi dengan ATM ini. Nah, saya tidak menyebutkan merek ATM ini teman-teman, nama banknya. Kemudian pasti ini ada tulisan ingin transaksi lagi ya atau tidak. Ini tidak ada, no aja ya teman-teman. Kalau iya atau salah itu kan kayak apa ya, ujian. Kemudian kita run coba. Nah ini name dari saya, pin, seolah-olah ini pin ya teman-teman, pin saya 12779. Nah ini kita cek saldo dulu, saldo ada berapa, 100.000 karena kita tabung awalnya 100.000. Kemudian ya kita akan transaksi ambil uang. Andaikan kita ambil uang nominalnya 150.000, jadi langsung ketahuan saldonya sekarang adalah 250.000. Kenapa? 150.000 ditambah 100.000 awal saldo kita nabung dulu. Kemudian kita ya lagi, karena kita ingin mengambil uang. Contoh misalkan uang kita ambil 100.000, iya 100.000 aja, 150 dah, soalnya yang di soal itu 150 ya teman-teman. Kita mengikuti yang ini aja. Nah ini saldo sekarang, berarti kita sudah mengambil uang 150, kita sudah menyetor 150, lalu kita ngambil lagi 150.000. Jadi kita semula kembali lagi, tidak kembali karena apa, ini dikurangi ya teman-teman, saldo yang tadi kurangi yang diambil. Kemudian kita klik no, itu langsung keluar. Atau contoh lagi 12779 itu pin, terus langsung keluar kan ini ya teman-teman, 4 itu menu keluar. Nah biasanya tuh di ATM itu tidak langsung ke menu keluar atau ATM nya kartu keluar itu, tapi biasanya ada ya atau tidak gitu. Terus kita pilih tidak aja biar nanti langsung keluar gitu. Kemudian tugas yang kedua, membuat aplikasi. Ini saya logikakan itu aplikasi restoran itu seperti kasir ya, yang di poin-poinnya buat sistem manajemen restoran berbasis teks atau ya kasir menurut saya. Terus harga semua masakan adalah 15.000. Sistem akan melakukan perulangan tampilan, pilih menu sampai dipilih menu 5. Jadi ini ada 6 menu, yang 5 itu hitung total, yang 6 keluar aplikasi. Terus kemudian sistem akan menghitung uang kembalian dari total uang yang dibayarkan pelanggan. Jadi uang yang dibayarkan misalkan pembelian jajan minuman adalah minuman puasa itu, andaikan aja beli Pocari Sweat ya,
itu misalkan ada kan 8.000, kita uangnya 10.000, pasti ada kembalian 2.000. Nah gitu, seperti itu. Sistem akan melakukan pengulangan tampilan menu restoran sampai dipilih menu 6 keluar aplikasi. Jadi ini yang dikategorikan tadi, menu restorannya itu menu makannya, menu restoran itu terdiri dari nasi goreng, nasi rawon, nasi gudeg, terus waduh pas posisinya teman-teman, ini posisinya pas baru sholat, baru adzan zuhur, jadi waktunya lumayan pas ya teman-teman. Kemudian kita pilih menu 1, menu 4, mengulangi ketampilan menu sampai dipilih menu 5, hitung total menu 6, menu nasi goreng dan jeruk, jadi satu ya teman-teman. Jadi ini totalnya, ini satu yang dibeli gitu. Oke, kita langsung aja pembahasannya yang resto. Kita tadi tidak membuat package ya, tidak apa-apa, kita langsung saja, ini apa-apa, tapi kan saya enak pakai package dulu biar nanti ada apa ya, ada Java lagi atau satu Java gitu, maksudnya itu oke. Ini file folder, terus ini folder lagi, di dalam folder ini baru file. Nah ketika nanti ini ada folder, ini ada 2 folder, ini bisa biar tidak keliru ya teman-teman package ini. Nah saya tadi kan membuat ini dulu, jadi pakai package gitu loh, biar bisa membedakan dengan adeganku ya teman-teman. Kemudian kita membuat import Java Audio Scanner ini untuk apa? Untuk kategori input teman-teman. Kita mengimport Java-nya. Jadi kita membuat kelas, pastikan kelas itu sama dengan yang ini. Karena apa? Nanti ketika ini beda soal huruf atau apa, jadi pasti tidak berjalan. Kemudian kita membuat double ini digunakan untuk kategori ya teman-teman. Harga subnya, sub kategori lah, harga, total, bayar, dan kembalian. Integer ini untuk melakukan pilihan nanti sama jumlah. Nah kemudian kita menggunakan ini double, hitung total untuk nanti total dari menu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu di sini ya teman-teman. Jadi ini ada switchnya, tombol switchnya akan sini guys. Nah guys ini teman-teman, default ini itu ketika kita menginputkan salah. Terus kenapa ini kalau gas ini kayak switch ya teman-teman, kategori 1, kategori 2, kategori 3 gitu ya teman-teman, dan kategori 6, soalnya ada menu 6 menu. Kemudian kita membuat public void view total karena ini akan melakukan pembayaran, total pembayaran yang akan dibayarkan. Terus kemudian ini membuat subkategori lagi, itu double hitung kembalian karena nanti ya, pasti ada kembaliannya, walaupun tidak ya uang pas nanti. Kemudian ini view kembaliannya, kembalian plus kembalian karena apa ini ya teman-teman, nih kategori ini dulu. Oke, kemudian kita menggunakan public static void main ini atau PSVM. Kemudian ke scanner input, scanner ini. Jadi ini import ini untuk apa ya? Untuk fungsinya itu saya pahami itu untuk
suatu inputan tadi. Jadi satu file itu ada inputan beberapa ya teman-teman. Jadi tinggal memanggilkan extend atau implement atau override kayak gitu ya teman-teman, itu sudah bisa. Tapi kita memakai importing aja. Terus kemudian ini F-restore ini jangan lupa pastikan sama dengan ini Java-nya, karena nanti akan memanggil ya teman-teman. Nah ini menu-menunya kita kasih keterangan 15.000, justru kalau 15.000 ya ini kan perumpamannya teman-teman. Kemudian kita ini akan menghitung total, keluar aplikasi, masukkan pilihan. Nah ini input pilihan, jadi ini itu untuk nanti menginput pilihan. Nah ini kenapa kok ada jika ini, jadi yang akan dipilih itu seharusnya 1 sampai 4. Nah 5, 6 ini pilihan sendiri ya teman-teman, karena apa, ini nanti akan memasukkan jumlah beli. Jadi masukkan jumlah beli itu kategori yang 1 sampai 4 gitu. Jadi logikanya itu inputan pilihan lebih dari 1, jadi 2, 3, 4, 5, 6, dan kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti 4 termasuk 3, 2, 1 gitu. Karena untuk memunculkan masukan jumlah beli, untuk memunculkan jumlah beli juga. Dan ini hitung total, karena apa, hitung total ini menu yang dipilih itu dikali ini ya, jumlah yang dibeli. Kemudian while ini, do while itu memodifikasi kata perulangan, jadi ini perulangan kata ya teman-teman. Kemudian ini in view total untuk menampilkan total. Terus kemudian sistem ini HOT ini untuk membayar bayaran. Kemudian ini input bayaran, berarti pembayarannya uangnya berapa, uangnya misalnya total dari 50.000, kita membayar 70.000, berarti otomatis kembaliannya adalah 20.000. Ini untuk memanggil hitung kembalian ini ya, kategori hitung kembalian ini ya teman-teman. Terus ini digunakan untuk menampilkan kembalian. Kita coba tes. Nah ini lapar teman-teman. Kita pilih menu misalkan 1, dan tadi kan yang ditugaskan itu mini nasi goreng. Nasi goreng itu kategori 1, dan es jeruk 1, dan pembeliannya ini kita 1 aja ya, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10 ya teman-teman, terserah teman-teman. Kita pilih 1 dan lakukan pilihan lagi, mau apa lagi ya, habis makan minuman. Ini nanti saya sendirikan, tapi ini karena menyesuaikan yang di sini ya, jadi kita menyesuaikan dulu. Kita menu 4, justru kita pilih 1, totalnya kita hitung total berapa sih, total harga nasi goreng tadi 15.000 sama justru 15.000, jadi total seharusnya 30.000 ya teman-teman. Kita total 30.000, kita membayar uang, kita uangnya berapa ya, 50.000 misalkan, kita 50.000 uangnya. Nah ini kembaliannya adalah 20.000. Ini kayak nota, seolah-olah ini nota pembelian hari ini, totalnya ini, lalu ini pembayarannya, uang kita, kembaliannya ini ya teman-teman. Dan itu pembahasan siang kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun jika ada kurang jelas, masih kurang jelas, saya ini belajar, mohon maaf ya teman-teman. Sekali lagi
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.